mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa. Ibu minta satu orang pimpin doa. Yang mau pimpin doa angkat tangan. Yang mau pimpin doa angkat tangan. Kamu tidak? Ya, Samuel pimpin kita dalam doa. Dalam doa dari kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, datanglah kehendakmu, yang datang di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan kembali. Terima kasih, Bu. Hari ini hadir semua atau tidak? Hadir. Usahakan itu hadir terus ya. Iya, Bu. Karena sebentar lagi mau ujian, supaya jangan ketinggalan mata pelajaran, jadi harus datang Sekolah. Oke. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita harus buat dulu kesepakatan kelas. Ada yang tahu manfaat dari kesepakatan kelas itu apa? Ada yang tahu? Bagaimana, Rizda? Bagaimana? Siapa yang mau jawab tadi? Iya, Rei. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rei. Yang semangat. Bagus. Rei bilang agar bisa tertib. Kesepakatan kelas itu tujuan agar proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama dari ibu, setelah itu dari kalian. Mau? Oke, dari ibu. Ibu hanya minta selama proses pembelajaran ketika ibu jelaskan materi di depan, ibu harap kalian jangan ribut. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kira-kira kesepakatan kelas dari kalian bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Angkat tangan. Ya, Aura. Aura bilang jangan Ribut. Nah, Aura itu kan ibu sudah jelaskan. Kira-kira yang lain selain jangan ribut ya. Oman? Bagus. Oman bilang kalau mau pergi WC harus izin dulu dengan ibu guru. Jangan main keluar-keluar. Bisa? Bisa. Setelah itu, apa lagi yang mau memberikan pendapat tentang kesepakatan kelas hari ini? Iya, Christine? Bagus. Christine bilang kalau mau menjawab pertanyaan dari ibu guru harus angkat tangan terlebih dahulu. Jangan rame-rame. Bisa dong? Bisa, Bu. Oke, sebelum mulai belajar, ibu minta ambil buku ballpoint, taruh di atas meja. Duduk yang rapi. Pandangan ke depan. Kaki jangan tendang sana, tendang sini. Tangan jangan sentuh sana, sentuh sini. Bisa? Bisa. Kelas 5 bisa? Bisa, Bu. Oke. Jadi sekarang sebelum belajar ibu minta tarik nafas dulu. Bisa duduk yang rapi, duduk yang rapi. Usahakan posisi duduk itu harus rapi. Tarik nafas dalam-dalam. Bisa duduk dulu, simpan dulu kamu punya buku dengan ballpoint. Duduk yang rapi. Iya. Perhatikan ke depan. Cepat sudah, sampai nih, Sabe. Duduk yang rapi. Tarik nafas. Rasakan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Lalu hembus perlahan. Sudah? Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Buang. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian tarik nafas tadi? Bagus. Setelah kalian tarik nafas dalam-dalam,
kalian lari pagi? Kenapa? Kalian capek? Ya, itu kan kalian lari terburu-buru. Berarti itulah dari rumah ke sekolah kalian sudah terlambat, otomatis kalian rasa capek dong? Akan berbeda dengan kalau kalian olahraga pagi. Sudah biasa olahraga pagi? Kelas 5. Biasa olahraga pagi? Tidak biasa? Yang biasa angkat tangan. Yang biasa kalian jawab, yang biasa angkat tangan. Ya, Onel. Apa yang kau rasakan setelah kau lari pagi? Capek. Itu bukan olahraga, itu bukan lari pagi, tapi itu lari yang terburu-buru. Kalau olahraga itu lari yang posisi badannya tidak terburu-buru seperti kamu yang lari dari rumah ke sekolah, toh? Macam Samuel. Ketika sudah lonceng, Samuel baru lari ke atas, toh? Yang biasa perhatikan Samuel terlambat siapa? Kamu bisa lihat toh Samuel kalau sudah lonceng baru dia lari dari atas, toh? Oke. Posisi badan kalian atau apa yang kalian rasakan itu ketika kalian lari dari rumah ke sekolah akan berbeda dengan kalian lari pagi. Karena yang kalian lari dari rumah ke sekolah itu lari dalam posisi terburu-buru. Otomatis kalian sampai dong? Berbeda dengan kalau kalian siap fisik olahraga pagi. Kalian akan merasakan bugar kamu punya badan itu, lega. Makanya harus olahraga pagi. Sandro, sabit itu simpan dulu. Perhatikan ibu ke depan. Jadi, yang kalian lari dari rumah ke sekolah berbeda dengan yang kalian olahraga pagi. Berbedanya di mana? Kalau dari rumah ke sekolah kalian larinya terburu-buru. Kalau olahraga pagi, larinya kalian lari sendiri. Tidak orang kejar atau tidak sudah terlambat, tidak. Olahraga pagi kalian untuk itu untuk melatih kalian, itu untuk menguatkan kalian punya kesehatan. Kalian yang bisa main bola itu harus rajin olahraga pagi supaya kekuatan otot itu bertambah. Jangan sampai orang senggol sedikit jatuh. Karena alami itu yang orang senggol. Itu karena jalan olahraga pagi. Lari sedikit capek. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana organ tubuh bekerja dengan cara kita menjaganya agar tetap sehat. Dengan tujuan pembelajarannya hari ini, setelah pembelajaran peserta didik mampu mengalihkan fungsi sistem organ tubuh manusia, yaitu pernafasan, pencernaan dan peredaran darah, dengan cara menjaga kesehatan organ tubuh sehari-hari secara mendalam dan reflektif. Hari ini Ibu akan menunjukkan kalian video. Sebelum menunjukkan video, Ibu akan menunjukkan kalian gambar. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu gambar sistem pencernaan. Sudah bisa lihat? Bisa lihat? Bisa. Ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Bisa? Setelah ini, sistem pernapasan pada manusia. Sudah lihat? Sudah semua? Yang berikut, sistem peredaran darah pada manusia. Perhatikan ke depan, tidak suruh kamu cerita. Peredaran darah pada manusia. Sudah lihat semua? Sudah lihat? Jadi, sudah lihat semua gambar toh? Jadi, Ibu akan menunjukkan kalian video sistem pada manusia itu dengan cara menjaganya.
ke seluruh tubuh kamu tanpa henti. Perhatikan baik-baik karena setelah ini kalian akan Kita bahas sistem peredaran darah dengan cara paling simpel. Pertama, kenalan dulu yuk sama 3 komponen utamanya. 1. Jantung, si mesin pompa utama. 2. Pembuluh darah, jalur tempat darah jalan-jalan. 3. Darah itu sendiri yang bawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu arteri yang berwarna merah, vena yang berwarna biru, dan kapiler kecil dan bercabang. Arteri bawa darah dari jantung ke tubuh. Vena bawa darah balik ke jantung. Dan kapiler adalah jalur kecil tempat pertukaran zat terjadi. Sistem peredaran darah kita itu sirkulasi ganda loh. Yang pertama, sirkulasi kecil dari jantung ke paru-paru buat ambil oksigen. ke depan, Gisel. Yang kedua, biasa dari jantung ke seluruh tubuh buat ambil oksigen dan nutrisi ke Tahu nggak sih, jantung kamu berdetak sekitar 100.000 kali sehari. Johan. Cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Peredaran darah adalah sebuah proses saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Proses tersebut menjadi penting karena darah adalah alat angkut yang membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel di seluruh tubuh secara keseluruhan. Darah dengan berbagai kandungan darah kecil hingga pembuluh darah utama. Karena itulah saat peredaran darah terganggu akan ada banyak masalah kesehatan yang muncul. Jadi penting bagi Anda untuk bisa menjaga kesehatan tubuh dan memperhatikan kesehatan sistem peredaran darah dalam tubuh. Berikut adalah cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Cara pertama yang bisa dilakukan adalah menjaga berat badan tetap dalam batas normal atau ideal. Berat badan yang tetap normal juga bisa menjadi tanda bahwa tubuh dalam kondisi sehat dan meningkatkan peredaran darah. Kondisi berat badan berlebih akan mempengaruhi sirkulasi darah menjadi lebih buruk. Bahkan dalam sebuah penelitian tahun 2009 menurunkan berat badan dapat membantu meningkatkan peredaran darah bagi perempuan yang mengalami obesitas. 2. Jogging. Anda juga bisa menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan melakukan olahraga ringan seperti jogging. Jogging yang merupakan jenis kardiovaskular Dengan olahraga, supaya kamu punya peredaran darah itu lancar. Sebuah studi tahun 2003 menyebutkan bahwa orang olahraga membantu meningkatkan kemampuan tubuh dalam mengambil dan memanfaatkan oksigen. Mendapatkan manfaat pada kesehatan peredaran darah hanya dengan jogging. Anda pun cukup melakukan jogging 30 menit setiap 2 atau 3 kali seminggu secara rutin. 3. Yoga. Selain jogging, ada juga olahraga yang bisa menyiapkan sistem peredaran darah Anda, yaitu yoga. Yoga adalah olahraga yang akan membantu mengompres dan mendekompresi pembuluh darah. Dengan berbagai gerakan dan latihan pernapasan dari olahraga ini akan membantu meningkatkan peredaran darah. Perhatikan ke depan. Setelah, tadi kan sudah sistem peredaran darah dong? Ya. Kelas 5, perhatikan dulu ke depan. Jangan dulu cerita. Sekarang sistem pernapasan pada manusia. Dan untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilewatkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu
persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara, suara yang dihembuskan dari dalam. Oke, jadi ini adalah cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya ataupun baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Nah, setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu hasil pencernaan itu kamu keluarkan besok paginya ketika buang besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan. Kedua, gigi taring untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Perhatikan, Lidah karena setelah berfungsi ini untuk Ibu akan mengatur kasih letak kalian makanan soal. dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah Perhatikan, ini cara untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Bisa dengar? Tadi sudah perhatikan dia punya proses pengerjaan di sistem pencernaan. Kelas 5 sudah perhatikan semua? Lihat cara untuk menjaga organ pencernaan.
Kelas 5 sudah perhatikan semua? Sekarang Ibu akan tulis soal di depan dan kalian harus kerjakan. Kerjakan masing-masing. Jam pembelajaran selesai baru kumpul. Tulis sudah soal di depan tuh. Jangan ribut. Silakan tulis soal di depan dan kerjakan masing-masing. Sudah? Sudah? Tulis soal di depannya. Bisa mengerti? Kelas 5, sudah tulis semua? Sudah kerja? Oke. Ini nanti dikumpulkan setelah pelajaran selesai. Bisa? Sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Maksudnya kelompok? Pada saat Ibu sudah bagi kalian ke dalam kelompok dan kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan, Ibu harap kalian bisa bekerja sama. Bisa? Ibu akan bagi di sini kelompok 3, sini kelompok 3, dan geser ke sini kelompok 3, sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Kelompok 1. Samuel di sini. Satu orang pindah ke belakang. Sampai. Di sini. Sudah. Kelas 5. Duduk di dalam kelompok masing-masing. Duduk sudah. Ya, di sini. Kelompok 1 di mana tadi? Kelas 5. Kelompok 1 di mana tadi? Kelompok 2? Kelompok 2 di sini kelompok 3 dan kelompok 4 di depan. Bisa tenang? Sekarang Ibu akan bagikan kalian RKPD yang akan kalian kerjakan. Ini perhatikan ke depan. Sabar ya. Dan ini kalian punya kelompok.
Tulis di sini. Dia punya. Kelompok kalian sudah? Sudah? Bisa? Kelas 5. Tidak ada suara. Sudah semua? Sudah, Bu. Kelas 5, tugas kelompoknya sudah semua? Sudah, Bu. Sekarang presentasi ya? Ya, Bu. Ibu minta setiap kelompok khusus satu-satu orang untuk maju presentasi di depan. Bisa? Bisa, Bu. Ibu pakai acak. Yang pertama untuk presentasi di depan kelompok 2. Samuel maju, perkenalkan diri dan kelompok mana dan akan melaporkan hasil apa. Bisa? Perhatikan ke depan. Yang di belakang, semuanya perhatikan ke depan. Kelas 5. Perhatikan ke depan. Samuel mulai. Sudah dengar yang Samuel presentasi di depan? Sudah, Bu. Sudah dengar? Sudah, Bu. Tepuk salut dulu untuk Samuel. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Samuel silakan duduk. Sekarang kelompok 4 yang presentasi, Ibu minta Aura yang maju ke depan dan presentasi. Aura maju sudah. Laporkan nama ya Aura. Selamat pagi teman-teman. Bilang agak semangat. Pagi teman-teman. Selamat pagi, Aura. Perhatikan ke depan. Perkenalkan, nama saya Aura dan Boga. Saya akan membacakan hasil. Satu, pernapasan. Fungsi utama organ mengambil oksigen dari dan membuang zat. Sudah dengar? Sudah, Bu. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Jadi kalau teman presentasikan membacakan hasil ini diskusi di depan, usahakan untuk mendengarkan ya. Bisa? Bisa, Bu. Jangan ribut di belakang, bisa? Bisa, Bu. Tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk Aura. Sekarang dari kelompok 3, Ibu minta Christine untuk maju presentasi di depan. Sebelum presentasi, perkenalkan nama. Perhatikan ke depan. Karena setelah ini Ibu akan tanya lagi kamu. Christine, perkenalkan nama, lapor dari kelompok mana, lalu bacakan hasil diskusi yang sudah kamu kerjakan tadi. Suara agak besar, Christine. Sistem organisasi pernapasan nama saya Kristina Trianiko. Saya akan membacakan Hasil kerja kelompok kami.
asap rokok yang berlebihan itu harus dihindari. Bisa Samuel perhatikan ke depan. Cara ini penting karena sistem pernapasan itu berfungsi untuk mengambil oksigen. Yang kedua, pencernaan. Fungsi utama dari sistem organ pencernaan itu mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap di tubuh manusia. Makanan yang kamu kunyah lalu mulut tuh, itu akan dicerna sampai di anus. Cara menjaganya itu makan makanan yang bergizi, jangan makan sembarang atau jajan berlebihan. Minggu lalu siapa nih? Jali ada sakit toh? Itu akibat karena dia sering jajan. Benar tidak Jali? Itu berarti kau sedang tidak menjaga kau punya kesehatan atau organ pencernaan. Makan makanan yang bergizi dan seimbang serta kunyah makanan dengan baik. Harus kunyah dulu, jangan langsung telan. Atau kamu makan nasi langsung telan? Ya. Tidak toh? Ya. Harus kunyah. Setelah itu minum air putih yang cukup. Yang ketiga, peredaran darah. Fungsi utama dari peredaran darah itu mengangkut oksigen, nutrisi dan membuang zat sisa. Kalau bisa mengerti? Bisa. Cara menjaga kesehatan. Cara ini penting karena di peredaran darah itu dia mengangkut oksigen, nutrisi dan membuang zat sisa. Sudah bisa paham? Sudah, Bu. Yang pertama Ibu kasih tunjuk gambar, putar video, kalian kerja tugas yang di depan, terus kerja tugas kelompok. Sudah bisa mengerti? Sudah, Bu. Sudah bisa mengerti? Sudah, Bu. Jadi ketiga sistem organ yang sudah kalian pelajari tadi itu saling mendukung satu sama lain. Sistem pernapasan menyediakan oksigen, sistem pencernaan menyediakan nutrisi, dan sistem peredaran darah mengantarkan keduanya ke seluruh tubuh. Fungsi organ akan berjalan dengan baik jika kita menjaganya dengan pola hidup sehat, seperti tadi olahraga teratur, makan teratur, minum air putih. Itu berarti kalian sedang menjaga pola hidup sehat. Sebaliknya, kebiasaan buruk seperti merokok atau mencium asap rokok, makan sembarangan atau jarang bergerak dapat mengganggu fungsi organ dan membuat tubuh mudah sakit. Ya kan Jali? Oleh karena itu, mulai sekarang kalian semua atau kita semua marilah menjaga tubuh dengan penuh kesadaran. Tubuh yang sehat akan membuat kita lebih semangat belajar, bermain, dan menjalani hari-hari bahagia. Jadi, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, materi hari ini yang sudah Ibu berikan ke kalian, sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Kira-kira dari sistem organ yang sudah Ibu jelaskan tadi, organ mana yang paling kalian sadari perlu dijaga lebih baik lagi? Kenapa organ pernapasan, Ustaz? Kenapa? Mengapa harus organ pernapasan, tidak organ pencernaan atau organ peredaran darah? Kenapa tidak? Rista jawab dulu, mengapa menurut Rista itu organ pernapasan yang paling penting? Rista, kau harus bertanggung jawabkan apa yang sudah kau jawab. Alasannya kenapa? Bagaimana Rista? Ada yang bisa bantu Rista? Ada yang bisa bantu Rista? Ibu tanya mengapa organ apa yang harus dijaga? Rista jawab organ pernapasan. Gisel,
organ pernapasan. Kira-kira alasan kenapa harus organ pernapasan? Rista bilang kalau tidak bernapas berarti kita akan mati. Tepuk tangan dulu untuk Rista. Yang semangat. Menurut kalian hanya organ pernapasan atau semua organ? Semua organ. Karena mereka saling mendukung. Jadi semua organ itu penting untuk dijaga. Bukan hanya pernapasan. Kira-kira selama ini kalian dari kelas 1 sampai kelas 5 tuh kebiasaan mana yang pernah kalian buat untuk menjaga kesehatan kalian? Apanya? Minum air putih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang semangat. Jadi minum air putih adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan toh? Kira-kira apa yang kamu perlu ubah mulai besok untuk menjaga kesehatan kalian? Kelas 5. Kira-kira apa yang akan kalian buat mulai besok untuk menjaga kesehatan kalian? Lari pagi. Lari pagi, apa lagi? Makan makanan gizi. Minum air putih, apa lagi? Konsumsi teh. Jadi itu adalah hal yang akan kalian ubah toh. Bisa buat tidak? Jangan hanya sebut. Bisa buat? Bisa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi terima kasih. Hari ini kalian sudah mendengarkan pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kalian pelajari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum menutupi pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini selama mengikuti pembelajaran dengan Ibu? Senang? Benar tidak? Lalu hal baru apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Perhatikan dulu ke depan. Hal baru apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa, Samuel? Hal baru yang kalian pelajari hari ini mengenal semua organ tubuh, terutama di sistem pernapasan, pencernaan, bagian mana yang kalian merasa sulit? Yang bilang peredaran darah mana? Samuel. Yang bilang sulit di pencernaan mana? Pernapasan? Kenapa menurut kalian itu sulit? Kenapa sulit? Kalau kalian merasa sulit berarti kalian belum memahami materi seutuhnya toh? Kalau kalian dengar, paham baik-baik, pasti kalian tidak akan merasa sulit. Dan kalau kalian peragakan atau kalian contoh, pasti kalian tidak akan merasa sulit toh? Iya atau tidak? Iya. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi untuk mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, mengerjakan tugas kelompok lalu mempresentasikannya di depan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang semangat. Lebih keras lagi. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa.